wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Nur Amada. Di sini saya akan melakukan RJP untuk membantu bayi atau balita yang mengalami gagal nafas atau henti nafas ya, yang mengalami tenggelam pada saat berenang atau apapun itu. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan di sini ada DRSCAB, singkatan dari danger, responsive, short for help, circulation, irritable, dan breathing. Nah, setelah itu yang pertama danger, pastikan kita jauhkan dari bahaya, aman diri, aman pasien, dan aman keluarga. Selanjutnya ada responsive, look, listen, and feel. Kita memeriksa kondisi respon korban bernafas atau tidak bernafas. Kita pertama gerak-gerakan dulu bayinya, lalu kita lihat dia bernafas atau tidak. Kita panggil bantuan 911 untuk membantu kita. Itu selanjutnya namanya shout for help. Bila tidak memberikan respon, maka kita hubungi 911 atau rumah sakit terdekat atau aktifkan emergency medical survive termasuk AED. Selanjutnya kita lakukan circulation. Kita lakukan pengecekan denyut nadi kirotis maksimal 10 detik. Jika nadi teraba, beri satu nafas. Tiap nafasnya itu 5-6 detik. Cek nadi kembali tiap 2 menit. Jika tidak teraba, mulai kompresi. Kita cek dulu nadinya. Nah, sampai waktu yang tadi ditentukan. Selanjutnya kita lakukan jika tidak bernafas, kita lakukan kompresi dada dengan menggunakan 2 jempol. Lokasinya biasanya sebenarnya penolong berada di samping kiri pasien. Seperti ini. Nah, kita letakkan kedua jempol kita di tengah-tengah dada korban setengah bawah sternum. Lalu penentuannya itu kita lokasikan dengan cara tumit dari tangan yang pertama diletakkan ke atas sternum. Kemudian tangan yang satunya diletakkan di atas tangan yang sudah berada di tengah sternum. Nah, jari-jari tangannya dirapatkan dan diangkat pada waktu penolong melakukan tiupan nafas agar tidak menekan dadanya, dan kompresi ini dilakukan sebanyak 30 kali dengan kecepatan lebih dari 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm seperti ini. Dengan di recall perbandingannya 30 dibanding 2, satu penolong. Kalau misalnya 2 penolong itu 15:2. Dengan tiap 2 menitnya lakukan penilaian dan switch, kita ubah posisi penolongnya bergantian sampai balitanya bernafas. Ini 2 jarinya kita tekan seperti ini. Lalu kita lakukan airway. Kita membuka jalan nafas dengan head lift atau chin lift. Kita naikkan dagunya seperti ini, kita posisikan, lalu kita lakukan breathing. Nah, breathing ini kita lakukan bantuan dengan misalnya di sini ada sungkup, kita berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Berikan ventilasi dengan jaraknya 1 detik antara ventilasi. Nah, kita pastikan dulu hidungnya ini terbuka. Kita pastikan hidungnya ini kita tekan. Kita pencet rapat, lalu kita ambil nafas seperti biasa, dan ini jangan terlalu kuat. Nah, biasanya ada RJP ini bisa dilakukan dengan mulut ke mulut, tetapi karena di sini kita ada sungkup, kita bisa menggunakan sungkup. Nah, kita lakukan untuk pemberiannya buka keadaan mulutnya serapat mungkin. Lalu kita berikan 1 ventilasi tiap 1 detiknya. Nah, kita berikan biasanya juga bisa back mask. Nah, kita pastikan penggunaan back mask ini kalau misalnya pada orang tua volumenya 1-2 liter agar dapat memberikan ventilasi untuk memenuhi volume kira-kira sekitar 600 ml. Nah, selanjutnya kita lakukan tekanan. Setelah itu kita lakukan AED atau defibrillator datang. Nah, kita lakukan ini, cek irama shockable-nya. Jika shockable-nya, kita berikan satu shock segera lakukan RJP selama 2 menit. Kita letakkan di sini. Nah, jika tidak ada shock, kita tidak lanjutkan ke RJP berikutnya. Jika pasien sudah ada respon shockable, maka kita tidak lanjutkan tindakan RJP. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.